Selamat pagi pemirsa Antv, ketemu lagi bersama saya Riki Perdana di Cahaya Hati Wisata Rohani. Dan masih tetap di kilometer 57 Tol Cikampek Rest Area, tepatnya di Masjid Autobah. Nah, minggu lalu pernah saya bilang bahwa saat ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Besar Kiai Haji Jamiluddin MTS. Nah, seperti apa tausiahnya? Ayo kita langsung dengar. Hadirin hadirat yang saya cintai, saya ingin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ananda Ustaz Haji Sholeh Mahmud tentang cinta. Kan itu kan judulnya ya. Kepada siapa seharusnya kita memberikan cinta? Itu saja judulnya. Pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Bagaimana caranya cinta kepada Allah? Caranya ada dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Di situ terukur kecintaan kita kepada Allah. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sebab syirik menyekutukan Allah itu dosa yang tidak berampun. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Ayo kita ngobrol. Bapak Ibu yang ada di sini ini semua hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku boleh dan murah. Cuma diakui apa tidak kita kan nggak tahu. Ya, Ibu kenal Presiden SBY. Presiden SBY kenal sama Ibu. Ngaku itu boleh. Cuma diakui apa tidak kita belum tahu. Ya, karena itu pesan yang pertama, mari jaga cinta kita kepada Allah. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Itu bagian cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya. Cinta kepada Nabi-Nya, berkeyakinan tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ya Bu? Ya Bu? Ini kan sekarang kita hidup di zaman entertain. Orang pintar bikin bungkusan, bikin pencitraan. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Benar. Oh, kiai sama dukun tipis bedanya. Karena itu kita rakyat harus
cerdas. Jangan jadi botol kosong, nanti dimanfaatin orang, diisi dengan air kotor. Jadilah botol yang ada isinya, yang mantap keimanannya, teguh ibadahnya, kokoh memegang ukhuwah. Insya Allah gak gampang diisi orang. Jangan cepat terpedaya. Emas pasti kuning. Ya. Apa semua yang kuning pasti emas? Nah, udah cerdas tuh. Hati-hati, ini abad entertain. Orang banyak pintar bikin bungkusan. Ya. Jangan terpedaya oleh penampilan. Jangan jadi botol kosong yang gampang diisi apa saja. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ. Tausiahnya belum selesai, jadi jangan kemana-mana, tetap di Wisata Rohani. Hidup itu kan yang tenang tuh hidup model tukang parkir. Ya, tukang parkir tuh di bawah tuh, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya sering bilang hidup itu kan yang tenang tuh hidup model tukang parkir. Ya, tukang parkir tuh di bawah tuh, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan, dan itu menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, ilmu, anak, istri itu titipan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Dititipi kok sombong, nggak pantas dong. Ada orang dititipi jabatan sama Allah sombong. Ada nggak pejabat sombong? Namanya Fir'aun. Namanya pejabat sombong, anak buah Fir'aun semua. Ada orang dititipi harta oleh Allah sombong, mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal, orang lain kecil semua, jalan nggak nginjek tanah, kuntilanak. Yang kedua penting, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak, yang nitip marah, yang nitip ibu titip motor, waktu pulang diambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bumper hancur, marah nggak? Kenapa marah? Titipan nggak dijaga, sama kan? Ayo yang lebih makro ke arah pembicaraan saya. Allah titip Indonesia. Hei rakyat, ini Indonesia, aku titip ke kamu. Ini negara besar dan kaya, besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar, pulaunya 17.508 pulau. Masya Allah. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tidak cuma besar, kaya Indonesia. Buminya subur, di atas perut buminya segala tanaman hidup, di bawah perut buminya gas, minyak, batu bara, nikel, lautnya kaya, hutannya kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanah. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi makhluk tidak mungkin bergerak sendiri. Angin puting beliung, angin makhluk tidak mungkin bergerak sendiri. Banjir di mana-mana, air makhluk.
dia pensiun. Oh, kita teh Merapi teh demo, demo. Kalau kita rakyat demo, polisi turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Pak Marijan. Pak Marijan tewas. Udah kumpul sama Mbak Surin. Alam bangsa. Udah ketemu dia, udah rapat saya dengar. Kata Mbak Surin, tenang Pak Marijan, tak gendong. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah mendengarkan secara keseluruhan tausiah dari Ustadz Besar Kiai Haji Zainuddin Entes. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi manusia itu jangan seperti botol kosong. Apa maksudnya? Nah kalau begitu langsung saya tanyakan sama Ustadz Kiai Haji Zainuddin Entes. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ustadz kita, Ustadz Besar Kiai Haji Zainuddin Entes. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Pak Ustadz, pertanyaan saya Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz mengadakan tausiah di tempat rest area kilometer 57 nih Pak. Pendapat Bapak seperti apa nih? Situasi ini saya kira baik sekali menggunakan peluang untuk menyampaikan dakwah di rest area yang memang sebuah tempat di mana banyak menjadi tempat persinggahan dan lalu diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk diantaranya adalah tausiah keagamaan. Dan itu sangat penting karena menurut saya lalu lintas di daerah itu masih merupakan potret kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang yang gede nggak mau ngalah, yang kecil nggak tahu diri, mau menang sendiri dan sebagainya, itu potret. Nah, dengan situasi kehidupan di daerah ini semuanya bisa kita kembalikan kepada nilai-nilai kehidupan keagamaan yang baik. Pak Ustadz, tadi kan ada satu cuplikan kata dari Pak Ustadz bahwa jadi manusia itu jangan seperti botol kosong. Boleh dijelaskan sekali lagi nggak Pak? Iya, Pak. Iya. Botol kosong itu orang yang kosong basic pengetahuan keagamaannya, walaupun dia mungkin intelektual. Nah, kita khawatir itu bahwa akan ada anak-anak muda kita yang punya idealisme tinggi, semangat tinggi, tapi nol nilai keagamaannya, lalu diisi dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya Pak. Terima kasih. Iya Pak Ustadz. Nah pemirsa, tadi demikian Pak wawancara saya dengan Ustadz kita Kiai Haji Zainuddin Entes. Jadi buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Cahaya Hati Wisata Rohani. Pak Widi, Ustadz yang pernah mengisi acara tausiah di masjid ini siapa aja Pak? Kita biasanya Ustadz Agib, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Mansur, Uji, Habib Rizik, Ustadz Tomet, dan yang hari ini adalah Kiai Haji Zainuddin Entes. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz kita Kiai Haji Zainuddin Entes. Ternyata di rest area kilometer 57 ini sering diadakan tausiah, bisa seminggu satu kali, bisa 2 minggu sekali, atau tergantung sama harinya, bisa katanya long weekend. Nah kenapa pengurus dari Masjid At-Taubah ini mengadakan acara tausiah? Mau tahu alasannya mereka? Ayo kita langsung ngobrol sama pengurus Masjid At-Taubah. Nah pemirsa, sekarang saya bersama Direktur Utama dari Rest Area Kilometer 57. Selamat siang Pak. Ya, namanya siapa Pak? Widi. Pak Widi boleh tahu nggak Pak latar belakang dari Rest Area ini mengadakan tausiah nih Pak? Kita selalu ingin masjid kita ini bermanfaat untuk bukan hanya para pengunjung yang istirahat di rest area, tapi juga kita ingin masjid kita itu bermanfaat untuk rakyat masyarakat sekitar Karawang. Acara ini berlangsung tiap 1 minggu sekali atau gimana Pak? Kita rutin sebulan sekali, tapi insya Allah kalau Ustadznya bisa kita 2 bulan sekali rutin. Kalau boleh tahu Pak Widi, Ustadz yang pernah mengisi acara tausiah di masjid ini siapa aja Pak? Kita biasanya Ustadz Agib, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Mansur, Uji, Habib Rizik, Ustadz Tomet, dan yang hari ini adalah Kiai Haji Zainuddin Entes. Pak Widi, terima kasih banyak. Makasih Makasih ya ya. Pak. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan Direktur Utama Rest Area Kilometer 57. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya, sekali lagi Pak. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz kita Kiai Haji Zainuddin Entes.
Kita pengen dengar pendapat dari para jemaah yang datang pada acara tausiah hari ini. Sekarang kita cari dulu jemaah-jemaahnya. Oke. Boleh tahu namanya siapa, Ibu? Saya Ibu Siti, Mas. Ibu Siti, pertanyaan saya sama Ibu. Maaf Ibu ganggu, ini kalau Ibu datang ke rest area ini kilometer 57 ini emang sengaja datang karena ada acara tausiah atau kebetulan mampir mau ke daerah Bandung atau sekitarnya gitu, Bu? Bukan, saya sengaja datang ke sini. Kebetulan ada temen yang ngasih tahu kalau hari ini ada tausiah dari Ustadz Solmed dan Ustadz Jainuddin MZ. Jadi kebetulan saya memang pengen datang ke sini. Kalau pendapat Ibu sendiri melihat tempat rest area kilometer 57 sekarang dijadikan tempat buat tausiah, ternyata di sini memberikan informasi religi seperti ini, pendapat Ibu seperti apa, Bu? Bagus sekali sih, Mas. Soalnya kan memang hampir setiap minggu ya saya datang ke sini untuk ngedengar ceramah dari ustadz-ustadz. Jadi ya senang lah, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya siapa, Pak? Nama saya Tata, Pak. Pak Tata ya? Pak Tata datang ke sini emang sengaja untuk mendengarkan tausiah atau lagi mampir pengen ke Bandung gitu, Pak? Oh, langsung saya dari rumah sengaja. Jadi ada pengumuman di masjid saya di perumahan, Pak. Jadi saya langsung sengaja ke sini. Pak Tata, kan sekarang ini kan kilometer 57 rest area-nya itu ada satu tempat sarana umum untuk membantu pengisian bahan bakar ya, Pak, dan tempat istirahat juga. Tapi ternyata di sini juga memberikan sarana informasi tentang agama gitu, tausiah seperti ini. Pendapat Pak Tata sendiri seperti apa, Pak? Ya menurut saya bagus ya, jadi supaya lebih berkah gitu. Jadi dari selain pelayanan untuk istirahat ya, untuk makan, untuk ngisi bahan bakar, juga orang kan perlu untuk ibadah juga, untuk sholat gitu kan, pas waktu-waktunya sholat gitu, dan menambah keberkahan lah buat tempat ini gitu. Tapi buat ini kira-kira kedepannya gambaran dari acara ini, terus pengharapannya buat penonton di rumah seperti apa, Pak? Ya harapannya ya kalau yang dekat sini lah, mending datang aja ke tempat ini. Ini yang bukan dari sini aja yang datang, ini jauh juga, ada yang dari ya ada yang sekalian mampir, ada juga yang sengaja memang ke sini. Ya harapannya ya semakin banyak lah jamaahnya gitu. Oke. Pak Tata, terima kasih banyak, Pak. Buat Ade, makasih ya, Ade. Semoga kedepannya acara ini dan acara-acara tausiah bisa berlanjut terus ya, Pak. Ya itu tadi wawancara saya dengan salah satu pengunjung dari rest area kilometer 57. Terima kasih. Bila hati yang suci, ada yang tersakiti, bila di merawat hati, jadi mungkin sejar, namun bila hati busuk, pikiran jahat. Pemirsa, keberadaan rest area kilometer 57 memang sama dengan rest area dari tempat lainnya. Karena mereka memiliki SPBU, tempat makan, dan mereka merupakan tempat istirahat buat para pengguna jalan. Tapi keberadaan Masjid At-Taubah memberikan warna tersendiri di rest area ini. Saya Ricky Perdana, sampai berjumpa di acara Cahaya Hati Wisata Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa senang walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit.